Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku, santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan Lembaga Penyelenggara Sistem Pemerintahan Indonesia. Setelah mempelajari materi terkait dengan Lembaga Penyelenggara Sistem Pemerintahan Indonesia, yang saya harapkan dari anak-anakku adalah mampu yang pertama menjelaskan lembaga atau menjelaskan pengertian lembaga negara. Yang kedua, menjelaskan lembaga negara di Indonesia. Anak-anakku, kalau kita buka buku literatur atau buku paket PPKN yang sudah dibagikan oleh madrasah kepada Anda semua, di halaman nomor 22, di situ kita bisa temukan definisi atau pengertian terkait dengan lembaga atau organ negara menurut Hans Kelsen. Beliau menyampaikan bahwa lembaga atau organ negara adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang diatur oleh tata hukum. Saya ulangi. Di situ Hans Kelsen menyampaikan bahwasanya lembaga negara atau organ negara itu adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata hukum, maka dia adalah lembaga negara atau organ negara. Lembaga negara atau organ negara juga terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar. Ada pula yang dibentuk berdasarkan dan diberikan kekuasaan oleh undang-undang. Bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tergantung pada derajat pengaturan menurut peraturan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum atau secara luas, lembaga negara itu sudah disampaikan di dalam teori Trias Politica Montesquieu. Montesquieu, seorang pemikir kebangsaan Perancis, beliau menyampaikan bahwasanya lembaga negara itu terdiri dari 3 organ. Ada yang pertama yang bersifat legislatif, yang membuat undang-undang. Ada yang kedua yang bersifat eksekutif, yang menjalankan undang-undang. Dan ada yang ketiga yang bersifat yudikatif, yang memiliki wewenang untuk mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Secara khusus, ada beberapa lembaga negara di Indonesia. Yang pertama adalah MPR. Ada yang tahu MPR? MPR panjangannya apa? MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki tugas atau wewenang yaitu
menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang kedua, ada lembaga negara yang kita kenal dengan nama DPR. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Apa fungsi wewenang dari DPR? Wewenang dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Jadi wewenang DPR itu adalah diantaranya ada beberapa, tapi diantaranya adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan juga memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden. Anak-anakku, lembaga negara yang ketiga yaitu Lembaga Negara Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia adalah sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Yang keempat adalah lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan perwakilan dari daerah-daerah provinsi yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah, pusat dan daerah, ataupun mengusulkan daerah pemekaran ataupun penggabungan daerah. Tidak hanya itu, tapi DPD atau Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki fungsi untuk mengatur sumber daya alam atau sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian DPR mengundang DPD duduk di dalam satu forum untuk membahas peraturan atau membahas rancangan undang-undang tersebut. Yang kelima, ada lembaga negara yang disebut sebagai lembaga negara Mahkamah Agung. Yang keenam, ada lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Antara lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang sama, yaitu memiliki kekuasaan kehakiman. Dan yang ketujuh, ada lembaga negara yang disebut sebagai Lembaga Negara Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang memiliki fungsi untuk menegakkan kehormatan Mahkamah Agung atau menjaga kehormatan peradilan di Mahkamah Agung.
Anak-anakku, santri kelas 4 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, lembaga negara berikutnya yang ke-8 adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Badan Pemeriksaan Keuangan Negara ini dipilih oleh DPR berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang dilantik diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaannya ini diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak-anakku, santri kelas 4 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, untuk materi lengkapnya kalian bisa kunjungi portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa dibaca materinya. Dan kalau ada tugas, maka silakan dibaca instruksinya. Dibaca dulu apa instruksinya, apakah perlu dikumpulkan atau tidak. Setelah dibaca baru bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Terima kasih. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.